Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban katsira mubarakah wa nas'aluka amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah terangkan hati kita, Allah cerdaskan akal pikiran kita, Allah cahayai hati kita dengan cahaya hidayatullah dan cahaya ma'rifatullah. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal yang banyak, yang berkah, dan selalu segala amal ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita, para asatidzah, wabil khusus Ibu Haja Madiyom. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah selamat, diangkat segala penyakitnya, dan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru-guru kita yang selalu membimbing kita, Ibu Haja Madijani, Haji Marni, Haji Anon. Semoga guru kita yang hadir di sini, yang tua, yang muda, yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah selamat, dimurahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, dan selalu diberikan keberkahan rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah, anak turunannya semua salih dan salihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita rutin pengajian di hari Rebo ini ya Bu, di mushola Inayatul Ummah ya Bu.
Semoga kita selalu mendapatkan inayah. Inayah artinya pertolongan, Ibu. Kita saling tolong menolong nanti, Ibu. Nanti kalau Ibu udah nyampe di surga, cari saya, Ibu. Cari Jamila kemana nih, ya Bu? Yang pernah ngajar di sini, ya Bu. Karena kita nggak tahu, ya Bu, yang mendapatkan siapa yang lebih dulu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini jadi wali-wali Allah, ya Bu. Jadi penghuni-penghuni surga, dan nanti cari saya, kita saling memberikan syafaat, saling memberikan maunah, ya Bu, saling memberikan pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Bu, murajaah. Udah lama nih belum murajaah lagi ya Bu. Mulai dari surat Al-Kafirun ya Bu. Semoga dengan wasilahnya kita murajaah dari mulai tadi udah tawasul ya Bu, kirim hadiah ke ahli kubur ya Bu. Kita semuanya bersolawat dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wasilahnya hadir di sini ya Bu, kita diampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa hadiatolan, kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur kita alhamdulillah gembira nih Bu, dapat cucuran rahmat karena ibu sudah kirim hadiah. Alhamdulillah Bu. Suami ibu yang sedang bekerja ya Bu, anak cucu mantu mungkin yang sedang bekerja ya Bu, atau yang sedang belajar, dapat kucuran rahmat juga ya Bu. Dimudahkan segala urusannya, amin. Diberikan rezeki yang halal yang banyak ya Bu, yang berkah untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkahnya kita hadir di majlis ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Pakai ain. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Pakai ain Bu. Abiduna itu pakai ain ya Bu. A'bud pakai ain juga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayo. Ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala
kan surat langganan ibu ya Bu, kalau baca di surat ibu baca sholat. Kalau kita salah baca, salah arti ya Bu. Makanya kalau misalnya alif dibaca hamzah, hamzah dibaca ain ya Bu, itu jadi salah arti. Kalau selama ini ibu baca dibuat sholat, terus ibu masih belajar, terus ada salah-salahnya, masih dimakbu karena kita masih belajar Bu. Makanya kudu serius nih ya Bu, karena ini bacaan tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah ya Bu. Di mana kita baca surat Al-Kafirun, Al-Kafirun artinya kan orang-orang kafir ya Bu. Di mana kita ini baca ini kan, kenapa guru-guru kalau misalnya ngajarin orang-orang yang masih awam udah baca qul yaqulhu aja ya Bu, itu menanamkan agar iman kita kuat Bu, ditanamkan iman kita ya Bu, tidak goyah, tidak lengser ya Bu dengan iming-iming urusan dunia. Maka minta biar kuat ya Bu, disuruhnya tuh kita kalau misalnya udah nggak hafal yang lain, baca qul yaqulhu aja Bu dalam sholat, karena kita biar minta iman Islam kita, dengerin Bu, sampai akhir hayat biar husnul khotimah. Ini ayat jangan dianggap remeh ya Bu, karena dengan ayat ini kita bisa selamat dunia akhirat urusan iman. Dan dengan iman juga kemarin kita pernah bahas ya Bu, minggu yang lalu, pekan yang lalu ya Bu, dari hari Rabu yang kemarin, tentang masalah kalau kita pengen dapat kehidupan bahagia pakai iman ya Bu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Kemarin kita belajar itu kan Bu, barang siapa bagi laki-laki maupun perempuan ya Bu, pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya beruntung, pengen hidupnya selamat, pakai apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa bahwa mukminun, dan dia beriman ya Bu, maka dia akan mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah, mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang terbaik yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Makanya baca bareng-bareng Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Ibu yang baca, ibu yang ngajinya cuma jimping doang ya Bu. Jadi ibu bari dilihat kitabnya, Al-Qur'annya ibu, itu surat Al-Kafirun ada 6 ayat ya Bu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Muhammad. Jadi kita baca Quran selama ini cuma hanya asal baca ya Bu. Makanya biar dapat hidayah, kita harus memahami artinya. Kita kan bukan orang Arab ya Bu, makanya tuh ada terjemahnya dibaca Bu, sekalian kita pahami maknanya agar lempengan kita
kita lempengan bacaan azan, kita merasa ngeri, merasa takut, ya Bu. Lempengan ada bacaan tentang masalah ganjaran, pahala, kita merasa berharap, ya Allah mudah-mudahan salah satunya dari hamba-Mu, ya Allah saya mendapatkan ganjaran, pahala. Nah itu Bu. Jadi kalau kita baca, ya Bu, berserta artinya akan mendapatkan memahami sehingga mendapatkan hidayah, ya Bu. Qul ya, artinya qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. Ini asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan diajaknya Rasulullah itu ketika berdakwah. Dengerin Ibu, Bu, dengerin atuh orang ngomong. Ya, jadi kalau misalnya Rasulullah SAW sedang berdakwah, tuh ada orang, ya Bu, dari kafir Quraisy mau ngajakin untuk bernegosiasi, karena semakin banyaknya tuh umat Islam yang ikut, ya Bu, kepada ajaran Rasulullah, sehingga orang kafir Quraisy gelisah, ya Bu, bagaimana nih caranya, ya Bu, agar Rasulullah berhenti untuk berdakwah. Ketika itu, ya, Rasulullah diajak negosiasi sama orang pembesar orang kafir Quraisy. Hai Rasul, hai Muhammad, ya Bu, kalau kamu berhenti berdakwah, kamu akan dikirimkan, ya Bu, harta yang banyak. Jadi dikasih harta yang banyak kalau Rasulullah mau berhenti. Tapi Rasulullah nggak mau. Kalau enggak, kamu pilih wanita-wanita cantik, ya Bu, di Jazirah Arab ini sebagai istrimu. Rasulullah juga nggak mau, ya Bu. Sehingga turunlah ayat ini dan katakan kepada orang-orang kafir, ya Bu, walaupun semua harta atau wanita-wanita cantik diberikan, Rasulullah tetap tidak mau. Akhirnya tuh negosiasinya gimana tuh? Orang-orang pembesar kafir Quraisy, ya udah deh, saya sehari menyembah Tuhan kamu, kamu juga menyembah Tuhan aku sehari. Kata Rasulullah, maka turun ayat ini, la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir, aku tidak akan pernah, ya Bu, ini la-nya, la harfu taukidnya, tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu pun tidak akan mau atau tidak akan menyembah, ya Bu, Tuhan-Tuhan kami, ya Bu, apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma'batum, sampai berbalik-balik nih, saya pun tidak akan menyembah, ya Bu, apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kamu pun tidak pernah mau, ya Bu, untuk menyembah apa yang kami sembah, kata Rasulullah, ya Bu. Lakum dinukum waliyadin, urusan agamaku untuk agamaku, ya Bu. Jadi urusan agamamu untuk agamamu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi urusan agama, Bu, kita sama orang yang non muslim, lakum dinukum waliyadin. Untuk saya agama saya, untuk kamu agama kamu, ya Bu, urusan agama. Tapi tetap ada toleransinya, lempengan urusan dunia, Bu. Rasulullah juga tetap, Bu, tetap jual beli, ya Bu, tetap perdagangan dengan orang-orang Yahudi, ya Bu, tetap kongsi, ya Bu, untuk jual beli, tetap membantu urusan misalnya kebersihan lingkungan, ya Bu, untuk membantu saling kemaslahatan umat, ya Bu. Tapi kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi tidak sampai di situ saja, Bu. Orang-orang kafir Quraisy makin Bu? Makin kejam, makin dahsyat, ya Bu, untuk Bu? Untuk menganiaya, untuk menzalimi orang-orang muslim, ya Bu. Orang-orang yang beriman yang mengikuti agama Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Tuh seperti apa, Bu? Seperti Bilal bin Rabah, ya Bu, pernah disiksa, ya Bu,
Disiksa apa ya Bu? Disiksa badannya, diterik panas matahari, dijemur, ditindihin batu yang besar ya Bu. Itu Bilal bin Rabah tetap apa Bu? Ahadu ahad tetap Allah yang esa ya Bu. Maka tuh Abu Sofyan ya Bu, Abu Lahab ya Bu, Abu Jahal makin geram ya Bu, makin kesal ya Bu. Ini orang udah disiksa malah makin kuat imannya. Ada juga Sumayyah Bu, Sumayyah dari keluarga Yasir ya Bu, orang yang pertama jihad fisabilillah mempertahankan iman. Tuh orang perempuan yang namanya Sumayyah Bu, itu ditusuk, masya Allah Bu, dari ujung kepalanya ditombak sampai ke kemaluannya tetap ahadu ahad, tetap Allah yang esa. Tuh mereka memperjuangkan iman Bu, sampai rela jiwa raganya terbunuh untuk mempertahankan iman. Lah kita ini di pinggir mata ada musola ya tuh, di pinggir mata ada masjid, ada yang ngaji, ongko baik di rumah ya Bu, ongko baik yang kegoleran ya Bu, yang sibuk sama gawean, nggak mikirin untuk memperkuat iman ya Bu, dengan apa Bu, hadir di majelis ilmu untuk mencas iman kita Bu. Kita mencas iman kita di sini nih, di majelis ilmu. Karena kadang iman kadang naik, kadang turun. Yaitu kadang-kadang lagi males ya Bu. Makanya dicas sama teman kita yang saling mengingatkan. Besok hari Rebo kita ngaji bareng-bareng ya Bu. Kita mencas iman ya Bu. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr ya Bu. Maka Rasulullah ketika itu banyak yang apa Bu, yang dianiaya, yang dizolimi. Rasulullah merasa khawatir. Maka turun surat apa Bu, An-Nasr. Kita lanjut Bu, nanti ceritanya di surat An-Nasr. Ayo ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Bu. Keduanya pakai jim ya Bu, yang keduanya pakai jim, yang pertama pakai zal ya Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Surat An-Nasr. Ya Bu, Ibu biasanya ijajah. Jangan ijajah tapi ja. Pakai zal dulu ya. Ja. Artinya beda Bu. Kalau ijajah artinya datang-datang ya Bu. Kalau jika datang ya Bu, pertolongan. Nasrullah itu pertolongan Allah. Wal fathu artinya mendatangkan kemenangan. An-Nasr artinya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak yang dizalimi, ketika banyak yang dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya Bu, dari kaum muslimin, maka Rasulullah SAW diberikan kabar gembira, ya Bu. Pastinya kalau kita lagi dianiaya, lagi dizalimi, ya Bu, lagi dihina, ya Bu, ada pertolongan, merasa bahagia enggak? Bahagia banget ya Bu, senang banget ya Bu. Makanya Allah berikan pertolongan nih. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ya Bu. Katakanlah hai Muhammad ya Bu, idza jaa apabila telah datang ya Bu pertolongan Allah. Wal fathu yaitu kemenangan. Wa ra'aitan nasa nanti ya Bu, pastinya nih kata Allah Ta'ala ya Bu, dan engkau akan melihat manusia itu berbondong-bondong ya Bu, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong untuk masuk agama Allah ya Bu. Jadi jangan takut Bu, lempengan di dalam kehidupan kita dihina, dicaci, dimaki, jangan tumbang ya Bu, pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita berada di jalan Allah, insya Allah pertolongan Allah, nasru minallahi wa fathun qarib, pertolongan Allah datang pasti ya Bu, dekat kepada kita. Fasabbih bihamdi rabbika, maka kalau pengen dapat pertolongan Bu, kata Allah, bertasbihlah Bu, maka kudu dalam keadaan sulit ya Bu, lagi pacak klik ya Bu, jangan menjerit, tapi banyakin tasbih Bu. Banyakin apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahaladzim, biar dapat pertolongan Allah ya Bu. Fasabbih bihamdi, maka bertasbihlah memuji Allah, Rabbika, untuk Tuhanmu ya Bu, memuji Allah. Wastaghfir, perbanyak tobat. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak ujian, itu karena dosa kita Bu, nutupin permohonan kita terhalang karena banyaknya dosa kita. Makanya buru-buru taubat, perbaiki diri ya Bu, minimal habis maghrib sholat sunnah awabin. Ibu pernah laksanain? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan awabin rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya apa Allahu Akbar, ibu niat di dalam hati, Allahu Akbar, saya niat sholat sunnah awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, udah selesai baca iftitah, baca Fatihah, jadi terusin kulhunya 6 kali balik, falak binasnya sekali. Berapa? Kulhu 6 kali, 6 kali balik, terus falak binas sekali. Sama tuh ya Bu, bacaannya rakaat pertama sama rakaat kedua ya Bu. Terus bangkit lagi, bikin lagi usolli sunnatan awabin. Ikutin Bu. Ma'a hifdzil iman, ma'a hifdzil iman, hifdzil iman rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunat awabin dan menjaga iman 2 rakaat karena
itu bacaannya sama, kulhunya 6 kali, palak binas sekali. Terus bangkit lagi ya Bu, bikin lagi usolli sunnatan awabin ma'a istikharah rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunat awabin dan istikharah 2 rakaat karena Allah. Bacaannya setelah Fatihah ya Bu, Ibu baca qul ya Bu, pertama, rakaat keduanya habis Fatihah baca qul. Terus selesai salam, cuman berapa tadi? 6 rakaat, selesai salam, bismillahirrahmanirrahim. Doanya nih, Allahumma saddidni bil iman fahfazhu fi hayati wa ba'dal mamati bil iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Nah Ibu terus baca yang lain itu, baca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali balik baru tuh selesai Ibu doa istighfarnya 70 kali atau 100 kali. Istighfarnya cuma begini doang Bu ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi 70 kali atau 100 kali ya Bu. Biar sholat awabin itu artinya sholat apa Bu? Sholat taubat dan memelihara iman ya Bu, biar kuat di apa Bu, ba'diyah maghrib. Jadi habis selesai ba'diyah maghrib, Ibu baca sholat sunat awabin. Itu ganjarannya sama dengan 12 tahun ibadah. Subhanallah Bu. Jadi ada waktu-waktu ya Bu yang Ibu gunakan sebaik-baik mungkin ya Bu. Karena kita rumasa banyak dosa dan rumasa umur kita pendek, cuma 60 sampai 70 kalau nyampe itu pun ya Bu. Makanya gunakan tuh waktu pas habis maghrib ya Bu. Bukannya kita nggak boleh baca yang lain atau wiridan yang lain, tapi gunakan tuh ya Bu, minimal seminggu sekali mah atau berapa hari sekali untuk sunat awabin ya Bu. Ganjarannya 12 tahun ibadah. Subhanallah ya Bu. Jadi ini kita minta pertolongan nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Suratnya An-Nasr ada berapa ayat? Berapa ayat tadi? 3 ayat. Bu, ini 3 ayat ini maknanya begitu dalam ya Bu. An-Nasr artinya pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kemenangan. Ini asbabun nuzulnya tentang Fathul Mekah ya Bu. Ketika Rasulullah sudah diuji, digembleng sama Allah ya Bu. Banyak orang yang teraniaya, banyak orang yang terzalimi, tapi tetap mempertahankan iman dan sampai hijrah ke Habasah, sampai juga pernah hijrah ke Madinah. Jadi sebelum ke Madinah tuh Rasulullah para pengikutnya berhijrah ke Habasah. Di sana mendapatkan pertolongan dari rajanya yang arif bijaksana, ya Bu. Sehingga Rasulullah dapat pertolongan dan hijrah keduanya ke Madinah, dan di situ Rasulullah SAW mendapat, ya Bu, jamaah atau mendapat pengikut yang banyak sampai ke negeri apa Bu? Cina, ya Bu. Makanya kita disuruh apa Bu? Tolabul ilmi walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan kita mah gak ke Cina amat Bu.
di pinggir musola dekat rumah ngajinya, ya Bu. Makanya ini sejarahnya agar kita bisa memperkuat iman Islam, ya Bu. Hati kita biar kuat imannya harus dipupuk dengan ilmu, ya Bu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya Bu. Nanti banyak manusia-manusia itu akan masuk agama Allah berbondong-bondong. Tuh sekarang lihat Bu, orang pergi haji ngantri, bener nggak? Mau umroh ngantri, padahal bayarnya mahal, ya Bu. Perginya nunggunya lama. Itu menunjukkan tuh, ya yadkhulunan nas, ya Bu. Banyak manusia nanti banyak masuk agama Allah afwaja berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji Allah rabbika Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir dan memperbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi kalau kita lagi salah, lagi banyak khilaf, ya Bu, buru-buru taubat. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbula. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Barang astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbula. Barang siapa dunia tujuannya, pastikan letih melayaninya. Barang siapa akhirat tujuannya, pasti Allah akan melayaninya. Pasti Allah akan menolongnya. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah, amalan makbula. Nastagfirullahaladzim Mufana ya karim Mufana ya rahim ya rahman rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ridho. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.